siapkan dulu ya Ibu. Oke. Kemudian kita atur Ibu posisinya saat saya mau melakukan pemeriksaan, maunya tiduran atau duduk? Enaknya bagaimana? Tiduran. Ya, kalau pasiennya kondisinya nggak sesak ya. Tapi kalau pasien kondisinya sesak jangan ditawarin duduk ya. Suruh tiduran aja. Jadi tergantung kondisi pasien. Oke. Terus kita cuci tangan. Kalau pakai ini berapa detik? 60. Lupa semua. Kalau pakai air hand wash berapa detik? 40 sampai 60. Kalau pakai hand rub 30 sampai 30. Dia separuhnya air. Ya ini kan caranya begini ya. Terus jangan lah. Berapa? 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ini jangan dilepas begini ya. Kemarin ada yang ujian di ruang picu. Jadi udah jangan dilepas pokoknya. 1, 2, 3, 4. Ya, lepas. Iya, tahunya. tahunya. Ujian di ruang picu di Karina itu nggak boleh dilepas. 4. 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4. Langsung kan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ininya agak tengkurap. 1, 2, 3, 4. Oh dulu kan gini. Iya Bu. Kemarin di RSUD itu udah pakainya agak sedikit condong gitu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Udah. Nanti kalau ujian hafal nggak? Insya Allah ya. Periksa tingkat kesadaran. Kalau begini tingkat kesadarannya apa nih? Disadarkan tingkat kesadaran apalagi kaji GCS. GCS itu motorik ada berapa? 6. Mata 5. 6, 5, 4. Kemudian verbal 5, mata 4. Jadi totalnya 15 ya. Kalau motorik dikatakan 6, bagaimana pasiennya? Disuruh ngapain? Kalau ngelawan itu kekuatan otot. Ayo pada lupa. Motorik 6. Lihat handphonenya GCS. Ini video. Suruh mengangkat tangan sesuai dengan instruksi. Coba Ibu diangkat tangannya. Ya. Coba lihat dulu, baca dulu. Takutnya nanti ini. Kalau nggak baca kan lupa. Diangkat. Nah, ya. Berarti dia motoriknya 6. Kalau 5 bagaimana? Yuk baca yuk biar temannya juga dengar. Mengetahui lokasi nyeri. Oke, kita suruh angkat nih. Ibu Ari angkat tangan, dia nggak mau angkat. Terus saya kasih rangsangannya di sini nih. Di sternum. Syaratnya nggak boleh rangsangnya dicubit-cubit ya, ntar dulu pasiennya. Ini sternum, saya tekan begini nih. Saya tekan si Arinya langsung tangan saya begini. Gitu. Coba. Ayo Ari, tangan saya di Kayak gitu. Iya. Iya. Gitu. Nah itu 5 ya. Terus Reaksi menghindar 4. nah menghindar saya giniin. Dia cuma bisa tangannya begini doang. Nggak bisa giniin tangan saya. Seginiin dia cuma aduh gitu. Gitu. Tapi dia nggak mampu untuk Nangkis tangannya. Nangkis tangan saya gitu. Nah itu Om 4. Nah 3. 4. Tangannya diangkat sama dia kan. Itu 6. 5. Benar nggak yuk? Nah kalau 5 Terhadap nyeri. kalau saya suruh angkat, dia nggak angkat, Ri. Coba tangannya diangkat, dia diam aja. Yaudah saya coba aja langsung Ri. Langsung tangan saya diginiin. Nah itu 5. Iya. Nah kemudian 4. tadi saya suruh angkat enggak, saya beginiin, dia tangannya cuma bisa begini doang. Aduh kayak gitulah istilahnya kalau diginiin kan sakit sebenarnya. Terus 3. Reaksi fleksi. Ya, itu ada yang kalau saya kasih rangsang nyeri, tangannya itu yang model begini nih, ya langsung gini, ya. Jadi saya kasih rangsang nyeri, dia gini doang tangannya. Terus kalau 2, saya kasih rangsang nyeri, dia cuma gini doang.
Ya. Ingat yang waktu gambar saya pernah kasih itu tuh waktu pensi. Iya. Ya ini dia langsung ini doang. Ya itu 3. Kita begini lagi dia. Posisi tangannya bisa begini doang. Lagi Gini. Kayak Iya, gini. 2. Ada dekor ini, vibrasi, rigidity. Jadi saya rangsang yang satu begini, saya rangsang lagi yang satu begini. Terus kalau satu Tidak. aja kesian. Sebelah sana. Tidak ada. Tidak ada respon sama Sekali. Oke, sekarang verbal. Kalau kayak gitu nggak ingat dah. Berbalin. Verbal gimana caranya? Panggil. Iya. Caranya gimana? Bu. Bu Ari sebenarnya. Jadi dipanggil. Namanya siapa? Bu Ari. Bu sekarang tanggal berapa? Nah, sekarang pagi apa siang ya? Jadi disorient apa namanya? Penuh. Orientasinya ke Penuh. Ya itu nilainya 5. 5. Terus 4. Masih bingung, tapi masih bisa menjawab pertanyaan. Iya. Ya, dia ditanya Bu Ari. Namanya siapa? Bu Ari bukan? Iya. Iya, suster. Bu Ari sekarang ada di mana nih? Bingung ya, tapi dia bisa jawab, tapi bingung, ada bingung di situ, gitu ya. Terus 3. Tidak tepat. Hah? Tidak tepat. Pasien tidak bisa memberikan jawaban yang sesuai, hanya bisa mengeluarkan kata-kata yang masih bisa dipahami, bukan berupa kalimat. Ya, jadi dia tidak bisa memberikan jawaban yang Sesuai. ya. Kemudian kalau 2. 2. Pasien tidak dapat mengeluarkan kata-kata secara jelas, hanya terdengar Ngeri. seperti rintihan. Iya, rintihan dia kayak merinding gitu, ya. Kalau 1 tidak ada Respon. Oke, udah ya. Terus mata, eyes. Nilainya kan tadi yang paling normal itu 4. Eyes itu kalau saya datang dia langsung nengok nih, tuh eyes nilainya 4. Kalau nilai 3 dia tidur. Saya panggil dulu ya. Bu, buka mata. Dia buka terus dia tidur lagi ya. Benar nggak? Atau salah? Pasien Iya, jadi dia respon terhadap Suara. Nilai 2 ada sama nyeri. ada matanya buka kalau diberikan rangsangan. Nyeri. Misalnya Bu Ari buka mata, diam aja. Terus saya giniin, baru matanya melek. Nah itu 2. Kalau 1 tidak ada respon sama Saya. Menilai penampilan umum. Sekarang kalau kita lihat dia ini sakit ringan, sedang atau berat? Ringan. Ringan. Oke. Identifikasi warna kulitnya apa nih? Disebutin nanti ujiannya. Inspeksi warna kulit kuning Langsat. langsat, tidak ada lesi, tidak ada sianosis, Iya. tidak ada kelainan ya, bersih ya kan? Mulus kulitnya. Mulus. Ya. Oke. Pokoknya warna kulit semuanya dilihat di situ. Sekalian aja lihat. Jangan satu-satu. Sekarang warna kulit ntar balik lagi ngeliatin apa namanya? Lesi, ntar balik lagi ngeliat apa gitu. Jadi satu-satu semuanya dilihat. Oke, sekarang ukur tinggi badan dan Berat. Berat badan. berat. Sekarang kalau tinggi dia bisa bangun pakai tinggi yang itu aja. Apa namanya? Iya kan udah pada bisa mengukur tinggi ya. Terus kalau berat badan dia suruh tuh Turun. udah bisa juga kan? Apa mau dicontohin? Boleh. Kalau sakit berat mah nggak usah. Tapi kan kalau lagi ujian kan nggak mau tahu. Suruh ukur tinggi sama berat ya ukur, urut. Dianggap nggak lagi sakit berat terus turun. Turun yuk. Pastikan dulu timbangannya di angka 6. Terus menimbang berat badan itu yang idealnya, maksudnya bukan ideal ya, yang bagusnya itu sebelum makan. Udah makan ya? Udah. Kemarin timbangnya sebelum makan. Sekarang kalau bisa sebelum makan lagi. Jadi kita bisa lihat ya perbandingannya berat badannya meningkat atau Pantes tidak. tadi nambah. Jangan kemarin 43. sebelum makan sekarang sudah makan terus kita tulis naik sekilo. Stop naik. Ya. Tuh langsing 44 kilo. Wow. Ini kayaknya harus ditandai doang. Ini kan ditandai ya. Pati ya. Harusnya sih pakai ini ya.
kayak kita di TK. Iya boleh. Nah, jadi diginiin terus. Nah, tuh ya, kasih tanda di sini. Pas itu. Oke, pas. Nah, kemudian identifikasi gaya berjalan keseimbangan tadi normal ya. Iya. Identifikasi gaya bicara Bis nyambung. normal ya. Identifikasi cara berpakaian Bagus. oke, bagus. Identifikasi adanya bau badan Ih, bau gak? dan kulit ya. Inspeksi warna Calon PNS. Siapa yang bikin? lokasi ya, kemudian bentuk atau ada Besok dermatoma bawa tripod ya. ya, makula, pustula. Makula tuh apa makula? Ada papula, pustula, ada bula. Itu namanya pustul ya, yang isinya air ya. Pustula. Terus Mas. kalau yang isi airnya itu Nana. ini saya udah pernah kasih, tapi salah. Terus kalau pustul cacar. Iya, ntar kalau ditanya, kan udah tahu jawabannya. Pustula. Ya, papula. Yang Papula kan udah dapat. iya. Kalau gula itu kayak luka bakar yang apa namanya? Air. Papula. Papula jelas. Papula. Pap Cari dulu. adalah nih. Nih, lihat yang semua. Benjolan kulit Wah, yang fitrat. kalau jawab apa? Ini Bu fotonya. Kayak gini Bu bentukannya. Itu apa tuh? Papula. Papula. Bilangnya apa? Tapi cari definisinya. Saya udah pernah kasih remsi kulit. Ini. Ya, nanti dibaca lagi. Harus ingat. Kemudian sekarang palpasi kelembaban. Ya, kelembaban kulit. Ini kulitnya Cing. hangat Ada ya. bang di belakang. Terus turgor kulit. Ya, turgor kulit di mana? Cara miksanya. Cubit di bagian Perut. tali, cubit. Kembalinya lambat, itu tanda-tanda turgor kulitnya kurang ya. Jadi ditarik, kalau kembalinya lambat itu namanya kurang. Ya, jadi jangan bilang turgor kulit katanya di mana? Sini Bu cubit. Salah. Ya, di sini salah. Ya. Jadi di Perut. Hah? Sebetulnya kalau dia dehidrasi nggak perlu beberapa detik. Ya boleh deh berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nggak ada ketentuannya juga. Yang penting ini ditarik, terus dia baliknya itu lambat kayak emang perut gitu. Ya, saya pernah uji coba anak diare terus muntah-muntah. Sebelum dia muntah-muntah biasa aja tuh turgornya begitu Pas dia muntah. 3 kali. Nah, udah saya giniin ini udah mau perut, kulitnya udah gitu tuh lambat baliknya. Ya berarti memang benar kalau orang dehidrasi turgor kulitnya kurang. Ya lanjut apa lagi? Halus Bu ini mah. Halus. Kasar kulitnya tuh ya kasar gitu loh, kayak bersisik-sisik. Terus apa lagi? Lanjut Pat. Mobilitas Tas. itu ini orang udem dilihat nih. Tuh kalau udem tuh Lama balik. iya nih. Itu mobilitas ya benar. Iya. Kalau orang udem kasih tes ininya bengkak, itu kulitnya itu Yang ditekan ada air iya. gitu. Itu namanya mobilitas. Ya yang penting gini aja, kalau kamu disuruh pemeriksaan fisik, yang pertama diinspeksi warna kulit, terus lembab, terus suhunya hangat, Turgor. kemudian turgor kulitnya misalnya baik, ya kan, tidak ada lesi, terus teksturnya halus, ya kan, Iya. terus tidak ada udem, tekannya di sini di tibia, kalau enggak di sini, di tulang apa ini? Sakrum mah. Di sini juga bisa dilihat ada udem atau tidak nih. Ya, tapi nggak usah. Kita mau gampang aja di sini di tibia sama di sini dorsalis ya. Nih, dorsalis kan ini. Ya, kalau dorsalis pedis ya nadi kaki. Ya. Terus udem itu ada positif 1 sampai positif 4. Kalau positif 1 kedalamannya 2 mili. Ditekan kayak gini. Cekung tapi 2 mili. Nah 2 mili itu cekung tapi cepat baliknya ya. Terus ada udem positif 2, itu kedalamannya 4 mili.
Kalau udah positif 3, 6 Mili. mili. Udah positif 4, 8 mili. Jadi 8 mili itu kira-kira hampir 1 sentian. Kalau ditekan cekungannya hampir 1 sentian dalamnya. Ya. Terus kembalinya lambat. Jadi semakin besar hudemnya, semakin tinggi tuh angkanya, Makin itu kembalinya lambat. Ya, semakin lambat. Kalau udah positif 1 ya cepet lah. Oh ini mah 1, ini mah 2 gitu ya. Terus apa lagi? Ya, pertama warna kuku ya. Kuning. Apa nih? Pink. Merah jambu. Tidak sianosis ya. Tidak. Warnanya merah jambu, tidak sianosis. Kemudian tidak ada kelainan bentuk kuku ya. Kan ada yang vitami, ada yang macam-macam tuh. Terus ada yang clubbing, ini clubbing juga nggak ada. Clubbing. Ya. Clubbing Venger itu untuk kuku pasien dengan kelainan jantung ya. Kelainan jantung bawaan itu ada kuku clubbing, jadi sudut kukunya ini nggak ada ya. Terus pasien yang udah gagal jantung, kalau pasiennya diare nggak bakal ada clubbing. Kalau pasiennya tipoid nggak bakal ada clubbing ya. Jadi kalau ada pasien jantung, nah lihat kukunya, yang ini clubbing gitu ya. Kalau pasien yang hepatitis nggak bakalan ada, cuma jantung doang. Kalau enggak penyakit paru yang udah menahun itu apa ya, kompensasi akibat kekurangan oksigen bagian ujung sini, makanya kukunya tuh jadi clubbing ya. Oke, sianosis enggak, terus sekalian aja cek CRP nih. Capillary refill time Normalnya berapa? 3 detik. Kurang dari 2 detik. Kalau pasiennya dehidrasi lebih dari 2 detik. Tergantung, kalau dehidrasi ringan masih 2 detik, tapi kalau sudah Berat. lebih dari dehidrasinya udah sedang berat itu udah lebih dari 2 detik. Oke, apa lagi? Pemeriksaan Kalau ada kepala, yang mau ditanya langsung pemeriksaan Kulit. kepala dan rambut. Oke, kepala, coba kepala apa aja yang diperiksa kalau logikanya? Ya mungkin dong kepala diperkusi sama Auskultasi. Didengar. apa di situ ya. Pertama diinspeksi apa coba? Bentuk. Warna rambut ya. Warna rambut kalau dia warnanya tidak hitam ke agak kuning-kuning itu tanda apa tuh? Anak gaul. Rambut Ya, nampang ya. rambut jagung. Kan dibilang kurang gizi ya rambutnya. Terus apa lagi nih inspeksi selain rambut? Bentuk. Oke, bentuk kepala ya. Iya. Ya. Terus setelah apa lagi? Kebersihan. Ya, kalau tadi kita temukan Ketombe. atau banyak ketombe, terus Kutu. muncul nih masalahnya apa? Iya, personal hygiene. Dah, terus apa lagi? Distribusinya, penyebaran rambutnya dilihat. Ya. Ada yang tidak rata. Kemudian apa lagi? Itu yang diinspeksi itu ya. Kemudian dilakukan Palpasi. Yang dipalpasi adalah Ada benjolan. anak cowok, enakan cowok yang biasanya. Iya. Bukan, nanti bahasa begininya itu. Oh iya. Kalau cewek, Ijul. kalau cowok kan ya. Cewek apa nih? Oke, yang dipalpasi apa? Ada benjolan atau enggak? Pertama, rambutnya rontok atau tidak. Kalau rontok tanda-tanda apa tuh? Tanda dan gejala apa? Kurang gizi bisa. Kanker. Terus pasien efek kemoterapi bisa. Ya. Di film. Rontok, pasien juga itu bisa ya. Rontok ya. Oke. Terus apa lagi yang Cuma duduk dong. dipalpasi selain itu? Oh iya, satu lagi dipalpasi tekstur rambutnya. Ya. Halus, kasar. Halus atau kasar ya. Kemudian kemudian apa lagi yang dipalpasi? Adanya Benjolan. ya. Dah, oke, kepala ada lagi yang kurang. Maaf ya. Pinjam. Pinjam. Ya. Oke, lihat distribusi alisnya rata apa tidak. Ada alis apa enggak? Iya. Atau alisnya yang model tato tuh. Kan ada kan? Ada. Coba dihapus. Ya tulis apa adanya, alis di tato. Sulam alis. Sulam. Ya, alis sulam. Iya. Iya. Atau alis dicukur, botak. Iya. Ya.
Dia tahu gimana. Lanjut yuk. Apalagi inspeksi Inspeksi kelopak. simetris Lingkaran kelopak Lingkaran mata dulu. hitam di mata. Iya, kan ada yang mata panda ya. Iya. Nah, itu kurang apa itu? Kurang tidur. Capean. Warna. Konjungtiva. Ya, udah bisa lah. Suruh pasiennya lihat ke atas. Oke, jawabannya apa? Sklera. Anemis. Sklera. Sklera. Ikterik. Kenapa sklera harus lihatnya dibuka kelopak matanya? Kan sebenarnya sklera dari luar juga kelihatan. Kenapa harus dibuka? Iya, yang di luar kan udah kotor, terkontaminasi. Bisa aja di luar itu kelihatan kuning kan? Begitu di dalam putih. Ya, lihat ke bawah. Iya. Ya, putih. Ya, seleranya jawabannya Ikterik an ikterik. Terus apa lagi? Pupil. Pupil. Pupil itu Kurang. normalnya berapa mili? 2 apa 3? Cari aman. Tengah-tengah, 2,5. Yang itu tuh. Yang sering lihat. Ya, pupil itu normalnya apa? Ya, 3 lah ya. Di situ ada yang ngomongnya 3, ada yang 2, ada 2 sampai 3. Ya. Nah, pupil melebar namanya apa? Midriasis. Pupil mengecil, miosis. Ya. Nah, pupil itu akan berubah pada pasien dengan gangguan kesadaran. Pasien kalau ada penurunan kesadaran, saudara cek deh tuh pupilnya. Ya, pupilnya kadang-kadang tidak mengecil. Atau pasien yang ada tumor otak. Pasien saya ada yang tumor pineal, ya tumor pineal. Jadi dia ada tumor di bagian pineal yang ada di otak. Itu yang sebelah kanan pupilnya kayak titik doang. Ya, tapi yang normal 3 mili, yang ini kayak titik. Jadi dokter bilangnya pinpoint ya. Pupilnya tuh kayak titik doang, kayak bola pinpoint kecil. Ya. Oke, terus kita cek caranya. Kita berikan sinar dari samping. Lihat ke atas. Ya. Jadi jangan gini ngelihatnya, ya. Atau dari sini ke sini ya, dari sini. Tuh, fokusin. Ya. Berarti refleks cahaya positif kanan, positif kiri. Pupil 3 mm, terus isokor. Kanan kiri dia sama 3 mm, namanya isokor. Kalau yang kanan tadi saya bilang kayak bola pingpong atau kecil, yang kirinya besar berarti anisokor ya. Tuh. Intinya pupil isokor anisokor. Apalagi mata? Peran bentuk simetris sampai pupil, adanya reaksi Iya, dekat. kan tadi simetris, sudah simetris, antisokor, Periksa ketajaman ketajaman penglihatan gitu. Pemeriksaan ketajaman Kelihatan. penglihatan. Oke, ketajaman penglihatan caranya? Minta klien untuk membaca koran gitu Iya, atau bisa, buku. Ya, pasiennya suruh baca aja. Ibu bisa baca ini. Bu tahu. Iya. Ya, pasiennya tidak pakai kacamata ya. Aku tanya, kamu ingat tapi Lipat. Oh, berarti dia nggak bisa yang jauh. Itu kelihatan nggak? Oh, apa itu? Yang paling atas. Gak ada yang mau. Ini juga paling atas ya. Oh, berarti dia kelihatan. Agus. Normalnya berapa meter kelihatan? Betul. Kalau lagi ngecek mata berapa meter? Suruh jaraknya pakai kacamata. Tapi Hah? Iya, kalau 6 jauh banget. nggak kelihatan apa-apa ya, Mel. Itu juga ya 3 meteran ya. Iya, 3 meter. Nggak tahu di situ buku berapa? 3 meter juga. ini. Oke, lanjut. Lapang pandang. Oke, lapang pandang. Pasiennya disuruh minta tutup mata. Tapi nanti kamu kalau sampai situ banyak banget ya. Bisa 1 jam sendiri dia. Iya, Bu. Gimana? Terus gimana, Bu? Diringkas. Ini kan karena nerangin jadi lama. Iya, Bu. Padahal kalau meriksa aja. Sekaligus. Ini kan banyak. Ya, mana inget ya? Ya. Apa ya? Sekarang mulut sama hidung di situ duluan mana? Di sini mulut Bu, pemeriksaan Oke, mulut. mulut apa aja?
Warna mukosa, warna bibir. Oke, mukosa bibir lembab, tidak ada stomatitis, tidak ada sianosis. Dah, apa lagi? Gigi, karies, adanya karies enggak? Karang gigi, infeksi. Lagi ini nggak usah buka gigi ya. Semangat nyekol nggak? Soto bu. Ya, gigi dilihat ada karies enggak, terus ada pembengkakan gusi enggak, ya kan dalam mulut apalagi yang dilihat ada yang Infeksi enggak? iya ada yang inspeksi apa enggak, Pakai gigi emas enggak? kemudian Gusi, ini palatumnya dicek, ya Langit-langit. pokoknya yang ada di mulut tuh dicek semua sama tonsil, ingat tonsil itu normalnya kan T1 sampai T4 ya. Nah, T1 itu tonsil Normal. T2 tonsilnya membesar tapi belum sampai garis tengah. T3 udah sampai garis tengah. T4 udah lewat garis tengah tenggorokan. Jadi harus biasanya dioperasi ya. Kalau udah mengganggu nyeri dioperasi. Tuh ya. Terus lihat ada apa namanya? Sambil jalan ada faringitis, kemerahan pada faring ya, di belakang di center. Karena ini lagi itu saya nggak centerin mulut ya. Oke, sekarang kita lanjut. Pemeriksaan hidung dan sinus. Oke, hidung. Bentuk. Bentuk Ya, mukosa, bentuk hidung, terus mukosa, sekret, ya ada mukosa. Ya mukosa hidungnya merah atau tidak. Terus ada sekret nggak yang keluar dari rongga hidung. devis, Ada mimisan atau epis aksis. Ya. Polip. Terus dilihat, diinspeksi ada polip atau tidak. Oke, habis itu di palpasinya apa? sinus, Nih, sinus. Ini sinus apa nih di sini? Frontalis. Frontalis. Ini Ethmoidealis. ini Maxillaris. ya, sinus Laris. Nah, terus ethmoidealis. Udah. Pemeriksaan Telinga bu. baik itu di sini. warna ukuran, Telinga kanan kiri simetris. Terus Ukuran. ada Warnanya. ya warnanya normal, tidak ada lesi. Ukuran. Pembengkakan enggak di tulang mastoid sakit nggak? Enggak ya, mastoid. Kalau ini Mastoid, ditekan sakit itu biasanya kasus mastoiditis, infeksi pada tulang Mastoid. ya. Terus dilihat juga nih, ada cairan yang keluar nggak dari lubang Telinga. Hidup. ya kalau ngingetin buku itu diikutin ya, urutannya ya kalau terlihat. memang Pasti ada udah udah. cairan yang keluar. Serumen udah Terus kasih daun apalagi? telinga. Ya. Pemeriksaan kekuatan Oh, pendengaran. itu serumen. Iya, Kelihatan? iya, Bu. Nggak ada. Sekretnya. Terus narik daun telinga kalau orang dewasa dari mana ke mana? Ke belakang. Bawah. Tekstur ada. Kalau bawah, Anak-anak. anak-anak. Iya. Kalau ke bawah, ya. Ke atas. Ke belakang. Oke, dilihat apa namanya membran cermasinya, kemudian Ini ikut palpasi ya? serumennya ada atau tidak. Udah. Oke, baru tes garpu kalah. Ini dilakukan sebelum uji. Ada di situ nggak uji berbisik? Nggak ada. Pendengaran minta klien untuk menutup mata jaraknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang kalau pasiennya normal, mau ngapain? Iya, ada berbisik. Contoh, kita tes dia dengan Berbisik. lakukan uji berbisik. Ya, uji berbisik. Kalau enggak dia suruh tutup mata, kita dengerin itu apa? Detik jam. Dia suruh dengerin, Bu, ini bunyi apa ibu? Bunyi detik jam. Berarti dia kan nggak gangguan pendengaran dong. Ini juga, jadi dia suruh tutup mata. Tapi kalau misalnya tes tadi berbisik nggak berhasil, pakai jarum jam juga nggak berhasil, ya berarti harus kita lakukan garpu. Maafin dia duduk. Ini buat tes pendengaran. Tapi nggak apa-apa. Kalau Apa siapa? kita suruh tes garpu taruh kan kita namanya tes apa nih? Kalau taruh di sini tes apa? Lupa itu pelajarannya. Rina tes. Kalau yang taruh di sini Tes Weber Weber. tes ya. Oke. Ini kondisinya kalau kita mau melakukan tes Rina, satu pasiennya nggak boleh pakai kerudung. Ya, yang kedua nggak boleh ada rambut di sini nih. Karena nanti stop dia getarnya kalau kena benda-benda itu. Ya. Nah, terus
tes Rina adalah untuk membandingkan hantaran udara dengan hantaran tulang. Normalnya hantaran udara lebih lama dibandingkan hantaran tulang. Contoh nih, maaf ya, ini saya getarkan. Matanya nggak ke sini. Iya nggak sih? Iya ke sini. Tutup juga. Getar nggak, Ri? Kalau Oh, Ri. nggak getar, kasih tahu ya, Ri. Ya, ini. Kenapa hasilnya salah? Pertama dia pakai Kerudung. Kedua, ini kena kerudung diem. Nih. Jadi dia harus langsung Ke kulit. bersentuhan dengan Betul. tulang. Normalnya ketika begini kan dia dengar tuh getaran. Begitu hilang, Bu, misalnya suster udah hilang, kita pindahin ke sini. Di sini harusnya dia dengar. Nah, ketika pindah di sini, ini nggak boleh juga bersentuhan. Normalnya dia masih dengar di sini. Nah, itu normal. Berarti hantaran udara lebih baik dari hantaran tulang. Maksudnya di tulang udah nggak dengar, di udara masih Dengar. gitu loh. Tapi kalau dia tuli itu kan ada dua, tuli saraf sama tuli konduktif. Kalau tuli saraf berarti saraf keberapa itu yang terganggu? Saraf mata apa deh? Saraf pendengaran Delapan. auditori Yes. ya. Oke, berarti kalau tuli konduktif bukan sarafnya, tetapi bisa karena serumen yang keras, bisa karena ada infeksi ya. Nah, kalau saya beginiin, di sini dia dengar, di sini enggak, berarti dia tuli konduktif. Ya. Kalau saya beginiin, di sini enggak dengar, apalagi di sini dua-duanya enggak dengar, berarti tuli saraf. Ya, bedanya itu. Terus kalau yang Weber gimana? Ini taruhnya di tulang frontal. Enggak boleh juga kena jilbab. Taruh di sini. Normalnya getarannya ada di tengah. Sekarang kalau pasiennya tuli konduktif yang nggak dengar telinga kanan, ini getarannya ada ke telinga kanan. Tapi kalau dia tuli saraf yang nggak dengar telinga kanan, tapi getarannya terdengar kiri. ke telinga yang Kiri. normal, kiri. Itu bedanya. Ya. Ya, swabah. Kalau swabah itu membandingkan pendengaran pasien sama pendengaran pemeriksa. Ya, kita periksa pasien udah nggak dengar, ternyata ketika kita pindahkan ke telinga kita masih dengar. Berarti yang budek siapa? Pasiennya. Nah, kalau si pasien dengar, si perawat nggak dengar, berarti yang budek siapa? Perawat. Ya, itu membandingkan pendengaran antara si pemeriksa sama si pasien. Tapi paling yang dites ya dua. Tapi kalau pasiennya nggak ada gangguan pendengaran, saya nggak suruh cabut alat nanti. Oke, torak. Kok leher nggak ada? Oh iya, Bu, ada inspeksi Pasti kan dia ada pemeriksaan tutup. leher, Iya. inspeksi pembengkakan, pembesaran Oke, vena. leher apa yang diperiksa? Pertama inspeksi adanya Pembengkakan. Lihat kelenjar tiroidnya. Ya, kan udah pernah semua mata kuliah udah lewat. Terus irama-nya bagaimana kalau dari depan? Ya, begini kalau dari depan. Ya. Kalau dari belakang Gini. ya, hasilnya disuruh minta menelan. Ya. Oke, yang diinspeksi tadi Kelenjar. apa namanya? Trakea ada di tengah atau tidak, ada benjolan atau tidak, kan itu yang kita lihat di leher. Terus ada pembesaran vena jugularis atau Tidak. Ya. Kalau pasiennya ada gagal jantung, datang gagal jantung, asing tes, bagaimana saka, kita lihat ini penasaran, jangan-jangan dia distensi vena Jugularis. ya. Nah, normalnya ini kan nggak pernah kan? Pakai sentimeter periksanya vena jugularis. Posisi pasien 30 sampai 45 derajat pakai bantal. Terus pasiennya minta miring ke kiri. Ini lihat vena jugularisnya, ya kan? Kemudian kita tekan di sini clavicula. Taruh penggaris di saya misalkan penggaris ya. Ini di tulang Louis ya. Taruh di sini. Kemudian kita minta bantuan teman kalau nggak ada. Terus lihat ini venanya melebarnya sampai mana. Jadi kalau misalnya dia melebarnya sampai sini, berarti kan tadi tegak lurusnya begini. Berarti yang diukur ini ke sini jadi gini. Nggak kelihatan ya, sorry.
Jadi ini penggaris, ya. Terus saya minta siapa yang megang? Suci dan Suci. Nih pegang. Nah, dari sini kayaknya Suci tangannya begini dah. Nah, terus kan dia begini posisinya. Ini 45 derajat, ya. Terus saya tekan klavikulanya. Kemudian saya lihat nih, penanya ada melebar sampai ke atas. Saya ukur sampai ke mana, ya. Nah, itu yang dilihat ininya nih, sentimeter yang dari bawah. Normalnya 3 sampai 4 cm. Nih. Kalau pasiennya nggak ada pelebaran, paling di sini nih letaknya. Paling sini sampai sini doang penggarisnya. Sini. Kan kalau melebar sampai sini kelihatan penanya di sini. Jadi penanya itu distensi melebar gitu loh, karena terjadi pembendungan. Itu pena melebar karena apa sih? Kita bingung. Ayo, penanya melebar karena apa? Kan dia gagal jantung nih, ya kan? Darah yang dari vena jugularis, darah yang datang ke jantung itu dari mana? Vena cava sama vena cava inferior sama Superior. Nah, yang superior ini datangnya dari vena jugularis, darahnya yang dari bagian atas. Sekarang kalau jantungnya terjadi kegagalan dalam pemompaan, berarti kan harusnya dia mompa 100, ketika kontraksi kan gini, darah 100 ya 100 habis kan didistribusiin. Karena kalau pompanya cuma begini, bisa nggak dia mompain darah 100? Ya paling yang didistribusiin paling cuma 70. Yang sisanya mana? Sisa dalam jantung. Sisa di sini. Ya kan? Kalau gagal jantung kiri ya udah dia udem paru. Nah, kalau dia masih sisa di jantung, darah yang bagian bawah dan dari bagian atas bisa masuk semua nggak ke sini? Nggak bisa juga. Akhirnya dia numpuk juga kan, di sini numpuk, di sini numpuk, di sini udah numpuk, terus akhirnya nggak kuat pembuluh darahnya nampung segitu banyak. Akhirnya terjadi peningkatan permeabilitas. Cairan yang ada di pembuluh darah rembes satu plasmanya masuk ke rongga abdomen. Makanya pasiennya jadi pusing. Terus yang bagian bawah mau naik kan ke atas juga nggak bisa. Terjadi juga pelebaran di bagian bawah. Makanya dia jadi udah itu semuanya. Kalau dia udah gagal jantung kanan kiri gitu. Nah, makanya tadi kenapa di sini gede, karena yang di sini ini nggak bisa masuk semua ke jantung, jadi dia numpuk di sini, numpuk di sini, ya numpuk di sini, ya numpuk di sini. Gara-gara gagal jantung, ya gitu. Biasanya sih pasien hipertensi kalau gagal jantung, hipertensinya udah lama. Oke, apa lagi? Palpasi posisi trakea, pembesaran KGB. Ya, Kelenjar getah palpasi bening. kelenjar getah Bening. Ingat kasus LMNH, limfoma malignan atau limfadenopati ya. Jadi kelenjar limfa itu ada di sini, ya, ada di sini. Di sini juga ada submandibularis ya, nih sampai ke sini. Terus di sini kan juga banyak ya kelenjar limfa nih, sama di sini. Selangkangan. Ya, tapi kalau bagian leher ya ini aja yang diperiksa. Gitu. Kalau kasus TBC itu jangan-jangan suka ada yang besar, ya, atau kasus TB kelenjar. Nah, yang besar tuh kalau diraba. Atau kasus limfoma. Terus ada juga yang gede segini di belakang. Gitu ya. Terus apa lagi? Inspeksi simetris, lesi, puting air. Oh, itu mah payudara ya? Masih leher, Bu. Iya. Ini leher kan itu sini. Kalau puting areola mah mana ada leher? Ini lanjutannya. Oh, lanjutan. Ini lanjutan yang leher. Ya, apalagi katanya? Palpasi massa pembesaran. Oh, masa. Bukan areola, masa atau pembesaran. Terus apa lagi? Udah. Udah, nggak ada areolanya di leher. Ini tadi ada kok, Bu. Aerola. Aerola. Kita sudah lewat. Saya anggap udah bisa deh payudara dan pemeriksaannya ya. Ada yang nggak bisa nggak? Iya, payudara apa aja yang diperiksa? Inspeksi dulu. Lihat tuh putingnya. Kan ada yang infektif, ada yang Delep. ya kan? Terus apa lagi? Dilihat payudaranya kanan kiri sama enggak? Simetris. Yang kanan gede, kiri kecil. Atau bentuknya itu kalau yang cancer kan agak mengkerut gitu ya. Terus kalau di Yang sini pantung. kan ada
Kan ya? Iya, sebelah Terus periksanya begini, arah lingkaran obat nyamuk. Mas ini suruh ini kek. Ini. Sadari. Ya, kan udah lewat maturitas. Ada Si jantung, warna kulit, ada paru. Ya, Jantung paru. apa dulu katanya? warna kulit dada apakah sama dengan warna kulit Ya, lain? lihat Bentuk warna dada, kulit dadanya, bentuk dadanya simetris enggak? Bentuk jenis Ya. irama, Terus sekedar kalau Penapasan. dada ada yang barrel chest. Saya waktu itu nemuin anak yang dadanya itu pigeon chest, yang ininya begini kayak burung. Ternyata dari lahir memang gitu, dadanya pigeon chest, ininya gini. Persis gini kayak burung gitu, kayak burung yang gini. Pigeon chest. Jadi kelainan kongenital. Terus ada yang pectus excavatum yang begini nih cekung, ya. Terus ada yang barrel chest, dadanya seperti dada tong. Itu pasien asma tuh kalau udah menahun kayak gitu. Ya, terus cara melihat kesimetrisan dada bagaimana? Sekarang nih ada pasien fraktur iga. Jadi ketika dia bernapas, ketika dia inspirasi, iga yang fraktur turun, ya. Iga yang normal naik. Nanti gantian. Ketika ekspirasi, yang ini yang naik, yang fraktur. Jadi dia napasnya paradoksal. Jadi enggak simetris. Tuh. Atau pasien yang terjadi efusi pleura atau edema paru juga tidak simetris pergerakan dadanya. Terus lanjut. palpasi, temperatur, pengembangan paru. Ya, itu palpasinya sebenarnya bisa di sini. Palpasi itu selain yang tadi pengembangan, kita bisa palpasi aja. Palpasi juga tulang iga. Kenapa dipalpasi? Takutnya ada fraktur. Jika ada saya pernah juga tuh nemuin mahasiswa di IGD, ya. Jadi pertama pasiennya nggak sesek, setelah itu nyesek, ya. Ternyata dia habis jatuh pakai motor, nubruk pasir. Ternyata tulang iganya fraktur tertutup semua. Jadi ada 5 tulang iganya patah, tapi patahnya modelnya nggak terbuka gini, matanya begini semua, retak doang. Jadi mungkin pertama dia kecelakaan sih nggak sesek, tapi udahannya mungkin ya Baru kerasa. baru berasa itu dia jadi sesek hebat. Ternyata dicek di ronsen dia fraktur. Jadi ketika ini ditekan itu terjadi nyeri tekan di tulang iga, ya. Nah terus di palpasi juga suara vokal remitus, ya. Ini untuk melihat pengembangan dada. Jadi ketika diinspeksi dia inspirasi kan begini, ya. Kalau dia ada cairan di rongga paru biasanya tidak maksimal pergerakannya, ya. Terus pasiennya disuruh minta menyebutkan 77, jadi 7-nya disentakin gitu, 77, ya. 77. Dengerin nih. Kalau ada cairan di rongga paru tidak terasa Dengerin kan? getaran. Oke, lanjut. Auskul. Langsung tadi suara nafas. Dulu tarik Nafas. tarik nafas. Bandingkan kanan dan Kiri. Iya, tarik. Nah, terus kalau memang ada rontinya pastikan di mana? Di lobus kanan bawah, kanan atas, ya, atau di lobus tengah. Paru-paru ada berapa lobus yang kanan? Ada tuh anatomi. Kanan berapa lobus, kiri berapa lobus? Pokoknya ada 9. Kan ada bagian basal, ada bagian yang atas tuh apa? Kalau bawah kan basal. Jadi nanti suka ditanya misalnya rontinya ada di mana? Bagian basal paru kiri atau lobus bawah, bilangnya lobus juga boleh, dan lobus bawah kiri atau lobus kanan kiri, atau lobus bawah kanan gitu, atau lobus tengah atau lobus atas. Oke. Normalnya suara paru apa? Vesikuler. Vesikuler itu inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi, ya, tetapi tidak ada bunyi tambahan. Kalau ada bunyi gesekan sekret itu kan menghasilkan bunyi ronti. Ya sebenarnya ada reles halus, reles kasar, tapi kita kan
Kalau jam terbangnya dikit bukan ahli paru-paru, kayaknya bedain reles kasar reles halus susah ya. Yang bisa cuman ronki, wheezing ya. Kalau wheezing didengerinnya kapan? Sesek. Ketika dia ekspirasi bunyinya langsung mengik ya. Iya. Dia waktu inspirasi normal. Ketika ekspirasinya Nih, ya, kenapa bisa bunyi? sembatan. Kan kalau wheezing itu terjadi bunyi yang dihasilkan dari saluran nafasnya sempit. Pasien asma yang banyak wheezing tuh. Kalau pasiennya misalnya BP itu paling ronki doang ya, dia nggak nyempit. Jadi kan ketika dia mau buang nafas itu salurannya nyempit, jadi akan menghasilkan bunyi wheezing. Jadi pergesekan udara dengan salurannya itu ya. Terus apa lagi? Perkusi jangan lupa juga. Tuh, bunyinya apa kalau di perkusi nih? Ya, bunyinya apa nih? Ini apa nih? Beda ya? Beda kan? Beda nggak? Tuh, kenapa beda? Ada organ jantung, ya. Kalau di sini nggak ada, tapi udah mulai ke sini pasti beda. Tuh, kenapa beda? Beda apa di sini? Paru-paru. Ada organ Hepar. ya, hepar ada di sini. Ini ada jantung, ya. Kita kalau ditanyain katup tricuspidalis ada di mana? Ayo anatominya. Kalau katup aorta sama pulmonar ada di mana? Di ECS 2 kanan nih katup apa nih? Aorta. Yang di sini pulmonar. Balik ya, Mbak? Nah, di sini pulmonar, ke sini aorta. Di sini aorta apa di sini pulmonar? Kiri pulmonar, Kanan aorta. Kalau yang ada di sini nih, di mid clavicula ICS 5, ini katup apa nih? Ini. Bikuspida. Kalau yang di sini di sternum agak naik dikit ke kiri itu Tricus. ya. Bunyi apa namanya? Yang di ICS 5 Bunyi di bikuspidalis S1 tulis. penutupan katup Biku. atrioventricular, katup Tricus. tricus dan bikus ya. Kalau bunyi S2 penutupan katup pulmonar dan aorta ya. Jadi S1 lep CS itu 5. tricus sama bikus. KTP. Dep itu pulmonar sama Bikus. aorta. Di sternum ya, di itu bunyi tricus. S2. Kalau ada S3 S4 berarti tidak normal. Contoh pada pasien gagal jantung. Kalau ada bunyi Yang mumun itu mitrabikular ICS pasien 5. apa tuh? Bikus. Kebocoran kah? Yang di Jantung. sternum. Misalnya anak dengan kelainan kongenital, PSD, Kayaknya PDA yang udah pernah Oh iya belajar itu tuh. ya. Itu, nah itu biasanya menghasilkan bunyi Murmur. ya. Tapi suka dibilang juga nadi apikal di sini sama, atau PMI dibilang juga nih di sini tuh PMI atau nadi apikal atau bikuspid sama. PMI itu poin maksimal impuls ya, nadi apikal pokoknya posisinya sama, dia tetap di sini cuma namanya aja banyak ya. Posterior. Oke, pemeriksaan abdomen. Abdomen dibagi berapa kuadran? Ada yang 9, ada yang 4 ya. Paling enak 4. Ya, kita tarik dari sternum ke tulang simfisis, dari umbilical ke samping. Ini kuadran kanan atas, kiri atas. Sorry. Ya, kiri Atas, kiri bawah, kanan bawah. Di sini ada organ apa aja? Hepar. Kalau ada pasien hepatitis pasti yang nyeri di sini ya kan? Kalau di sini ada pasien Lambung. gastritis, Iya. asam lambung pasti di sini. Kalau ada di sini Suspek. pasien apendik ya. Iya. Kalau ada yang di sini curiga kalau ada dia kayak kanker kolon ya. Kanker kolon. Sebelah kanan. Ya. Nyeri Kiri. raba. Kiri. Kanker kolon tuh bisa di sini, bisa di sini. Sebelah kiri. Nanti kalau kolonnya bergantung tempat Iya. kankernya di mana. Sternum Oke, simfisis pubis, palpasi dari itu ada simfisis yang pubis ke ini. dangkal, ada yang sedang, ada yang dalam. Kalau pasien gemuk kita pakai yang dalam. Kalau yang dangkal mungkin ngeraba-ngeraba jadi bisa dangkal, tapi kalau udah ngeraba masa kan mestinya harus Udah mau 1 jam. Oke, nah yang diinspeksi di abdomen apa aja? Pertama lihat hasil tes pasiennya,
Terus lihat ada pelebaran pembuluh darah. terus Terus lihat juga apalagi di abdomen ada strie kalau ibu-ibu hamil. Iya. Kalau nggak hamil juga siapa tahu udah punya anak Stretch kan. mark. Terus perutnya strie semua, ya. Iya. Kan kalau ibu-ibu udah punya anak banyak kan Iya, stretch. banyak strie. Iya. Jangan sering ngambang. Apalagi misalnya dia tadinya kurus terus dia gede terus kan Lebar. hamil lagi gitu. Jadi strinya nggak hilang. Pasti ada bekas. Iya, pastilah namanya orang kelahiran itu normal. Tapi nggak apa-apa, kan ada juga tuh keren buat ngilangin stri nanti. Ada namanya umbilica normal ya, tidak ada hernia umbilica. Kemudian perutnya tidak ada pelebaran vena. Kemudian kita lihat juga strinya nggak ada. Oh ada ini bekas luka operasi di bagian kuadran kanan bawah sekitar 5 cm rutin ya. Baru kita lakukan auskultasi. Kita dengerin bising-usus boleh di 4 kuadran mau dicobain dengerin ya, normalnya 5 sampai 3 litro. Kalau bising usus nggak ada kasus apa tuh? Pasien post op atau obstruksi atau ileus obstruksi apa namanya itu? Terjadi sumbatan di usus itu nggak ada. Kalau ususnya meningkat, bising usus meningkat pada kasus apa? Diare ya. Oke, kita dengerin 1 menit ya. Pokoknya dengerin 1 menit bising ususnya. Itu kedengeran saya. Kalau cuma 8 ya nggak apa-apa, normal. Tapi biasanya kalau yang belum makan banyak. Abdomen diperkusi bunyinya apa? Ayo. Apa nih bunyinya? Zigzag ya kalau mau perkusi. Lihat catatan saya yang waktu pensi dulu. Jadi buang kali ya. Gak tahu Bu gimana. Udah lurus soalnya. Hayu masih ada. Abdomen diperkusi Masih ada. bunyinya timpani. Kalau paru diperkusi bunyinya resonan atau sonor, ya. Kalau daerah jantung diperkusi Abdomen. bunyinya delnes. Ya, kalau di abdomen ada cairan bunyinya nggak timpani lagi, delnes. Ya. Abdomen ada Kalau ada cairan. asites itu udah delnes. Ya. Kalau dia asites, pemeriksaannya bisa dengan menggunakan gelombang cairan, bisa dengan shifting delnes. Sonor. Tiga aja. Dia suruh kita suruh untuk tarik napas dalam. Saat dia tarik napas, tangan kita langsung begini, raba, ya. Normalnya teraba tapi halus. Kalau pasien hepatitis terabanya besar dan kasar, ya. Struktur permukaannya kasar kalau dia hepatitis biasanya. Atau kalau sirosis hepatis malah nggak teraba hepatnya, karena kan dia udah muncul sirosis. Ya. Sirosis itu udah tahap terakhir, istilahnya dia kalau hepatitis tahap akhirnya itu udah jadi sirosis. Sama kalau gagal ginjal kan, kalau penyakit ginjal kan tahap akhirnya itu dia gagal ginjal. Kalau jantung kan tahap akhirnya gagal jantung kan gitu. CHF sama kalau ginjal kan di gagal ginjal gitu ya, kronik. Kalau hepatitis itu dia udah jadi sirosis kalau ya, sirosis hepatis dia udah jantung. Kemih penuh, bisa kalau kita tekan ini pasiennya suka nyeri ya. Tapi kalau kita perkusi kandung kemih penuh itu bunyinya delnes. Nah, isinya air. Ya. Jadi air kalau kita perkusi itu bunyinya delnes. Kayak di perut numpuk bunyinya delnes. Apalagi Suci? Suci paling perkusi Bu. Perkusi udah tadi. Ini timpani nih, abdomen 4 kuadran. Kecuali misalnya di sini Yang bawah. Berarti di sini bisa delnes, jadi timpani. Terus apa lagi? Ya, kalau dia perempuan, minora kan suka ada kotoran tuh. Terus lihat cairan per paginya ada yang keluar atau enggak. Kalau pasien yang punya kanker serviks itu suka ada cairan putih keluar ya dan berbau. Nah, terus kalau dia laki yang dilihat ada cairan juga nggak di meatusnya?
takutnya kasus gonorrea ya. Oke. Terus anus apa yang dilihat? Kolitnya, ambeien-nya kalau ada. Ambeien apa? Hemoroid. Ya, lihat kolit, hemoroid. Terus kalau anak-anak atresia ani ya. Kalau yang apa namanya gland penis kalau anak-anak lihat ada hipospadi enggak gitu ya. Oke, kayak tadi yang udah apa lagi? Oke, anus tadi udah. Habis. Ada. Infeksinya pergerakan sendi. Iya. Masa kalau otot warna kulit. Iya. Palpasinya temperatur apa udah? Kan tadi udah sekali. Udah Bu, merapikan alat cuci tangan. Ya, udah kan tadi kita udah. Kekuatan otot gimana caranya? Boleh kalau dibonusin misalnya terakhir kekuatan otot Bu, caranya gimana? Kekuatan otot kan nilainya berapa? 5 kan? 5. Suruh pasiennya Iya, angkat. suruh angkat. Ya, angkat ya. Tahan ya. Ya itu berapa 5. tuh kalau dia tuh? 5. Kan kekuatan otot 5. Dia begini. Tuh. Berapa itu? Balik lagi. Nih, Empat, kalau balik dia lagi. tuh begini no. Wow. Kalau dia sempat jatuh dulu, nah nih, ya, ini nih. Kalau tadi dia masuk balik lagi. Ngantuk ya apaan? Orang biasanya sih kalau normal ya 5 tuh gitu. Ya. Kalau 4 gimana? Sempat jatuh dulu nih, jatuhin. Ya, naik lagi 4. Tadi tuh awalnya dia 4. Terus 3 gimana? 3 dia sempat jatuh, nggak balik lagi ya. Nah, kalau 2 dia nggak bisa angkat. Iya, dia nggak bisa ngangkat. Kalau 1 Nggak ada reaksi. nggak ada reaksi. Dia kalau 2 itu pengen naik tapi nggak bisa gitu. Dia cuma kayak kontraksi doang gitu ya. Sama kalau pasiennya stroke kan kalau lumpuh sebelah kanan berarti yang ini biasanya suka kekuatan ototnya bisa-bisa cuma 2. Oh, jangan-jangan kalau yang stroke lumpuh nggak bisa ngangkat sama sekali. Paling berapa? Ya 2 doang kan ya. Pak, angkat Pak. Misalnya Bu angkat, dia nggak bisa angkat kalau yang stroke. Pasti kakinya dia nggak bisa angkat. Ya paling cuma 2. Di sini Bu angkat tangannya, nggak bisa angkat juga dia kalau stroke. Ya kan lemes semuanya. Usaha doang. Nah yang ini dia kalau yang nggak kena dia bisa. Ayo angkat Bu, tahan ya. Nah dia bisa. Nih, tuh. Berapa kekuatan ototnya kalau gitu? Ini nggak bisa angkat, ini kuat. 5, 10. Iya. Hitungnya dari kanan dulu. 2, 5, terus bawahnya 2 lagi, kirinya 5. Kan kekuatan otot kan itu 5, ya kan? Udah, terus kalau mau ngukur pergerakan sendi ya udah di pasiennya disuruh gerakkan sendinya ya. Ada yang nyeri nggak? Kalau lansia tuh biasanya kita suruh begini, kan semua sendi lah digerakin. Gini kan sendi semua itu. Kalau lansia kan biasanya suka ditekuk sakit kan? Gini sakit, diginiin sakit, ya kalau lansia. Kalau dia nggak lansia sih. Apalagi kan refleks terakhir yang ada nih. Terus saya tambahin. Refleks nggak usah banyak-banyak ya. Kalau ini bingung, bisa reset dengkul aja nih ya. Kalau mau posisi kalau bukunya ada yang modelnya begini nih, terserah sih mau modelnya kayak gimana. Naik jadi kayak kakinya ditumpangin ya tuh. Tapi kalau pasien yang nggak bisa stroke, masa mau dipaksain begitu? Tergantung, ya begini lemas, ya. Tuh, ya. Kalau bisa duduk ya suruh duduk, ya. Terus terakhir refleks Babinski. Ini salah nih, dari ujung tumit ke ujung jempol. Ada yang begini doang salah, dari ujung sini ke sini, ya. Normalnya apa hasilnya? Gini. Normalnya dia dorsofleksi, ya. Normalnya Babinski pada orang dewasa negatif. Ya, nggak boleh ada.
Kalau anak di bawah 1,5 tahun dia ada nggak apa-apa. Memang dia perkembangan otaknya belum lama. Dia masih masuk. Terus refleks patella hasilnya tadi apa? Apa nih? Ekstensi tung. Nah, buat apa sih refleks diperiksa? Hah? Iya, hubungannya dengan saraf. Kalau lansia, kalau misalnya dia ada gangguan refleks, lagi dia akan berisiko jatuh. Ya, misalnya nih, kalau orang lansia jangan disuruh nyetir bawa motor ya, refleksnya lambat. Kalau ada got, jadi dia nyemplung dulu baru refleks ngerem. Berarti refleksnya lambat. Jadi dia tunggu nyemplung dulu baru refleks. Terus makanya lansia itu kan banyak jatuh. Jadi dia misalnya tahu itu air licin, tapi dia ngerefleksnya lama. Kalau orang normal kan dia langsung refleks, langsung begini. Nah dia kan lambat, jadi dia nginjek dulu dia baru refleks. Jadi dia keburu jatuh. Ibu, ntar dulu saya beresin. Nggak jelas tahu. Nulisnya jadinya Basic mah belajarnya di rumah aja, ngomong-ngomong sendiri. Saya dulu dianya gitu, ngomong sendiri. Pemeriksaannya sudah selesai. Tadi hasilnya pemeriksaannya ibu itu normal semua ya Bu ya. Ibu kondisinya sehat, bagus ya. Ibu nanti kalau misalnya ada sesuatu atau ibu pengen panggil suster, ada yang dibutuhkan, ibu bisa pencet bel ya. Belnya di sini ibu. iya. Ibu, saya sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi siang jam 10 untuk memberikan obat. Ya ibu, silakan istirahat dulu. Saya tinggal dulu ya ibu. Tangannya.